Di sebuah desa kecil di tepian hutan selatan Jawa, hiduplah seorang lelaki bernama Sukarman. Sejak kecil, hidupnya tak pernah lepas dari kemiskinan. Ia hanya memiliki sebidang sawah sewaan yang tanahnya tandus, hujan jarang turun, panen sering gagal, dan utang kepada lintah darat semakin menumpuk. Anak-anaknya sering menangis kelaparan. Istrinya, Sumi, berulang kali mencoba menenangkannya. "Kita sabar, Man, rezeki pasti ada jalannya." Namun hati Sukarman semakin gelap. Ia merasa hidupnya tidak adil. Mengapa tetangganya bisa kaya raya, sementara ia terus menderita? Hingga pada suatu malam, di pasar malam desa, Sukarman bertemu seorang dukun tua. Dengan suara parau, sang dukun berbisik, "Jika kau ingin cepat kaya, pergilah ke pantai selatan pada malam Jumat Kliwon, cari Nyi Blorong. Tapi ingat, semua kekayaan ada tumbalnya." Sejak malam itu, Sukarman tak bisa tidur. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan hati penuh gelisah, Sukarman berjalan menuju pantai selatan. Ia membawa sesaji, kembang 7 rupa, ayam cemani, kelapa hijau, kemenyan, dan selembar kain putih. Langit malam gelap gulita, bulan purnama tertutup awan, hanya sesekali sinarnya menembus. Angin bertiup kencang, membawa aroma laut yang amis. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menahannya agar tidak maju. Ketika sampai di tepi pantai, Sukarman menyalakan kemenyan. Asapnya membumbung, bercampur dengan suara debur ombak yang semakin keras. Ia duduk bersila, berucap lirih, "Nyi Blorong, hamba datang memohon pertolongan. Hamba ingin kaya, hamba ingin terbebas dari kemiskinan." Tiba-tiba, laut menjadi hening. Ombak berhenti bergemuruh. Udara berubah dingin menusuk tulang. Dari dalam kabut tipis yang menggantung di atas air, perlahan muncul sosok perempuan luar biasa cantik. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh pasir. Wajahnya pucat berkilau. Matanya tajam namun menawan. Ia memakai mahkota emas berkilauan. Namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa dengan sisik emas yang berkilauan memantulkan cahaya bulan. Sukarman gemetar. Jantungnya berdegup kencang, tapi matanya terpaku pada sisik yang mengelupas, jatuh ke pasir, dan berubah menjadi kepingan emas murni. Dengan suara yang menggema, Nyi Blorong berbisik, "Ambil emas itu. Jadikan milikmu. Tapi ingat, setiap keping emas akan menuntut darah dan nyawa. Kau siap menerima perjanjian ini?" Sukarman ragu sejenak, namun bayangan istri dan anak-anaknya yang kelaparan membuat hatinya keras. Ia mengangguk, "Saya siap, Yi." Seketika tubuhnya bergetar, seolah ada kekuatan gaib masuk ke dalam dirinya. Malam itu, ia pulang dengan genggaman emas. Beberapa minggu setelah perjanjian itu, hidup Sukarman berubah drastis. Hutangnya lunas, ia membeli sawah luas, ternak banyak, dan membangun rumah megah. Warga desa terperangah melihat perubahan itu. Namun bersamaan dengan datangnya kekayaan, musibah juga tiba. Anaknya yang bungsu mendadak sakit keras tanpa sebab, tubuhnya panas, matanya kosong, hingga akhirnya meninggal. Sukarman berduka, tapi anehnya setiap kali ia menerima emas baru dari Nyi Blorong, musibah lain terjadi. Kakak perempuannya meninggal tenggelam di sumur, lalu keponakannya tewas digigit ular. Semua kematian itu terjadi bertepatan dengan saat Sukarman menerima emas. Istrinya mulai curiga. "Man, semua ini bukan berkah, ini kutukan. Kau pasti bersekutu dengan sesuatu yang terlarang." Namun Sukarman menepis, hatinya telah buta oleh harta. Seiring waktu, rumah Sukarman tidak lagi tenang. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Kadang terdengar tawa perempuan panjang, kadang suara desis ular. Di kamar, ia sering melihat bayangan hitam melata di lantai, meninggalkan jejak lendir berbau amis. Terkadang, ia terbangun dan mendapati tubuh istrinya penuh bekas cakaran, seolah ada yang menggaruknya dalam tidur. Puncaknya, Sukarman bermimpi dalam mimpinya. Anak-anaknya yang sudah meninggal berdiri di tepi pantai, tubuh mereka penuh darah. Dari belakang, Nyi Blorong muncul dengan tawa melengking.
Mereka tumbal kekayaanmu, Sukarman. Dan waktumu segera tiba. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi di telapak tangannya ada sisik emas seperti nyata, bukan mimpi. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Sukarman seperti dikendalikan sesuatu. Kakinya berjalan sendiri menuju pantai selatan. Ombak bergemuruh keras, langit disambar petir, dan bulan purnama muncul kembali. Di sana, Nyi Blorong sudah menunggunya. Kali ini, tubuhnya jauh lebih besar, dengan mata merah menyala, lidah bercabang, dan suara menyeramkan. Sukarman, waktumu sudah habis. Kau telah banyak menikmati kekayaanku, kini giliran jiwamu yang harus menjadi bayarannya. Sebelum Sukarman sempat melarikan diri, tubuhnya dililit ekor ular raksasa itu, jeritanya menggema di antara debur ombak. Ia ditarik masuk ke dalam laut, tubuhnya lenyap tanpa jejak. Esok harinya, warga hanya menemukan pakaian compang-camping miliknya di tepi pantai, basah berlumuran lumpur laut. Sejak saat itu, kisah Sukarman menjadi legenda kelam di desa itu. Orang-orang selalu memperingatkan, hati-hati dengan pesugihan, harta dari Nyi Blorong memang memikat, tapi pada akhirnya hanya akan berakhir dengan maut. Dan hingga kini, banyak yang percaya bahwa pada malam tertentu di pantai selatan, masih terdengar suara jeritan Sukarman, jeritan orang yang terjebak dalam perjanjian dengan Nyi Blorong. Pesan dari legenda ini, kekayaan instan yang didapat dengan jalan terlarang hanyalah fata morgana. Indah di awal, namun berujung pada kehancuran.